Oke, pagi ini kita akan bahas review lengkap setelah uji nyala di Mitsuyama MS509. Mitsuyama MS509. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kemarin sudah saya review, jadi untuk beberapa hal tidak saya review lagi gitu. Nah, yang pertama adalah harga. Harga dari ini termasuk murah, jadi harga beli itu kurang dari 50.000, anggap aja 45.000 plus ongkir 20.000. Artinya ini adalah harga ini adalah 65.000. 65.000 itu menggunakan dapat baterai bawaan dari sana 1000 mAh. Artinya setelah uji nyala kemarin dengan baterai bawaan ini mode high bisa 1 jam. Artinya kalau kita hanya mengandalkan ini belum bisa dipakai karena ini hidupnya cuma 1 jam. Maka kita harus membeli baterai-baterai seperti ini atau baterai-baterai laptop bekas. Jadi baterai laptop bekas ini yang real ini udah diuji ya sama orangnya yang jual itu 2200 mAh. Itu harganya sekitar 10.000 sampai 15.000-an. Saya beli 12.000 kalau nggak 13.000 ya ini ya. Ini masih lumayan bagus baterai seperti ini. Baterai bekas laptop daripada beli seperti ini harganya lebih dari 50.000 ori ya. Ori dan baru. Sebenarnya ini juga ori, tapi tidak baru. Dan masih lumayan bagus kalau cuma untuk digunakan untuk senter seperti ini. Ini kapasitasnya masih sama, cuma ampernya yang kurang besar. Kemudian untuk harga. Jadi kalau harga akhirnya, kalau ini misal beli di beda toko ya, kita beli ini 30.000 tambah 20.000 lagi berarti 50.000. 50.000 ditambah ininya 60.000, artinya harga total dengan baterai 2 itu 115.000 ya, 115.000-an itu. Jadi persiapannya jangan cuma bawa uang 65.000 karena baterainya kita harus beli. Atau beli di satu toko hemat 20.000. Nyarinya susah banget kayak gitu, jadi lama gitu. Ada ini, ada baterai gitu. Oke, berikutnya adalah fungsi spesial. Fungsi spesialnya ini bisa untuk emergency dan jauh. Jadi hampir-hampir sama dengan model-model saat ini. Jadi hampir sama dengan ini ya. Ini mode kecilnya, ini adiknya gitu kan. Ini besarnya sama persis loh, bentuk-bentuknya sama gitu. Ada warna oranye. Ini juga Mitsuyama. Cuma ini di kepala, kalau ini emergency. Model-model sekarang modelnya gitu. Ini Sunray juga gitu, gini. Ada COB dan ada LED. Jadi ada jauh dan ada float gitu ya, float menyebar. Model-modelnya gitu, fungsi spesialnya. Kemudian operasi tombol nggak terlalu pusing, cuma kemarin sudah ini ya, tinggal pencet sekali. Ini mode high, nggak ada low-nya. Kemudian ini pencet lagi mode high, pencet lagi ini di sini mode low, kemudian mati. Nah, cuma seperti itu. Pencetannya juga cuma ada 1. Kemudian bahan dan bentuk, bahan bentuk desain. Kalau masalah bahan kita nggak bisa terlalu protes karena ini harganya murah meriah, jadi kita nggak bisa terlalu protes bahannya seperti apa. Kalau masalahnya ini kelihatannya agak tipis banget. Nah, ini tipis banget, ini tipis banget, ini tipis, ini juga kelihatan kemungkinan kalau jatuh pecah gitu, jadi jangan jatuh. Kalau bahan kita nggak bisa terlalu protes karena harganya segitu. Udah harganya segitu, ini dapat ini udah bagus banget karena ya harganya segitu. Bahannya jangan mikir kalau ini akan dapat bahan yang premium. Nah, ini harganya beda jauh. Ini harganya 600.000, ini harganya 50.000 kan. Bedanya jauh. Memang ini bahannya lebih bagus, tapi ya ada harga, ada kualitas, intinya untuk bahan. Kemudian bentuknya bagus. Oke, bentuk keren loh. Ini kalau orang lihat kan nggak kelihatan banget kalau ini senter yang harga 50.000 gitu. Bentuknya bagus, keren. Nah, gini.
Kemudian desain, ditambah ada hook seperti ini. Desainnya bagus, jadi kalau membawa gampang gini. Ini nggak sakit juga karena ini pegangannya besar. Dan ini enteng. Jadi ini nggak berat, ini enteng ini itu. Enteng banget. Jadi ini nggak berat, enteng. Kemudian untuk desain ya bagus lah, ini ada kayak gini. Nah ini kenapa kok warnanya oranye, itu biar ketika dicari itu lebih mudah. Jadi ada hitam, ada oranye. Jadi ini lebih mudah untuk dicari, ada oranye-oranye gini, aksen-aksen oranye. Memang dibuat seperti itu biar dicari mudah. Kemudian baterai dan charge. Baterai bawaan itu seperti ini. Nah, baterainya itu dari sananya dapat, memang ada tulisan Mitsuyama gitu di sini. Nah, ada tulisan Mitsuyama Ultra Power. Kemudian ada tulisan 6800 mAh. Ini enggak real capacity ya. 6800 itu dapat dari mana nggak tahu. Jadi ini tidak real capacity. Nah, harga baterai seperti ini kalau di luaran itu sekitar 8.000 sampai 12.000-an. Jadi beli HP apa itu baterai yang model seperti ini. Namun jangan yang Ultrafire yang harga 4.000 atau 3.000 itu, yang Ultrafire palsu. Sebenarnya Ultrafire itu ada yang ori. Nah, itu Ultrafire yang, jadi cari yang orinya susah banget karena kita nggak bisa bedain dari foto. Kayak seperti ini. Nah, ini kapasitas realnya setelah saya uji itu sekitar 1000 mAh. Bisa 800, 900, 1000, 1100 atau 1200 karena kita nggak pakai, ngujinya itu nggak pakai alat, cuma perkiraan. Kita bandingkan dengan ini maksudnya. Jadi kemarin kita bandingkan dengan baterai ori 2000 mAh. Kekuatan nyalanya seperti apa, maka ini dapat disimpulkan sekitar 1000 mAh kapasitasnya. Kemudian untuk charge, kita tutup dulu ya. Charge menggunakan micro USB seperti ini, dan ini nyala merah kalau belum, masih ngecas. Kemudian warna biru kalau nggak salah, biru kalau sudah penuh. Jadi micro USB biasa gampang ngecasnya. Namun untuk pengecasan dengan ini itu lebih lama. Kalau nggak salah hitung-hitungannya itu kurang dari 0,5 ampere per 0,5 ampere per jamnya. Jadi kalau ngecas 1000 mAh seperti ini, ngecas manual 1000 mAh yang di dalam tadi itu sekitar 2 jam. Memang hasil uji casnya itu 2 jam 15 menit. Artinya kekuatan masuknya itu sekitar kurang dari 0,5, bisa 0,4 atau 0,45. Jadi lama, ngecasnya lama karena sistem casnya yang kurang cepat. Belum 1 ampere, itu masih yang model lama banget, model yang HP dulu, setengah ampere masuknya. Setengah ampere teori, prakteknya nggak nyampe setengah ampere. Kemudian setelah cas, kita bandingkan LED. LED yang ada di sini itu ada 24 LED. Ini tadi tak hitung ulang ada 24. Kemarin saya bilang ini ada 27. Ternyata ini ada 24 titik. Dan kalau dibandingkan dengan di sini, ini tipe LED-nya hampir sama. Ada 8 titik, kemudian 2 ini 16 titik. Artinya kekuatan nyalanya itu 1,5 kali lipat dari ini. Kalau ada yang punya ini, artinya ini lebih terang 1,5 kali lipat. Kita uji coba aja ya. Untuk LED kita matikan dulu. Oke, kita bandingkan XPE-nya dulu. Nah, ini XPE ya. Oke, seperti ini. Oh, iya beneran. Kemudian hasil untuk ini yang oke. Nah, biar bisa dibandingkan.
Jadi dapatnya sekitar berapa? 100 lebih ya. Dapatnya sekitar 100 mAh. Kalau 100 lebih katanya ini XPE ini di sini itu 100 mAh. Kemudian kita bandingkan dengan 70 mAh 70 lumen dulu. Nah, ini 70 lumen dapatnya segini. Nah, kok malah tinggian 70 lumen. Bentar ya. Ini 230 lumen. Nah, ini 70 lumen. Nah, kalau dibandingkan dengan 70 lumen, kita besarnya kita samain. Nah, segini. Artinya kalau 100 nggak dapat. Nggak dapat. Apa itu untuk lampu ini? Lampu yang atas 100 lumen nggak dapat kalau kita hitung-hitungan dari itu. Nah, ini untuk lampu jauhnya. Sekarang kita bandingkan dengan ini, Lubi 2882. Oke, ini sama kemarin sudah kita uji. Jadi tipe LED-nya pun hampir sama itu. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita cek ujinya apa itu? Nyala dari COB-nya versi high-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek dari Mitsuyama ya. Sama ya. Ini sama, mereknya sama. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, bisa dibandingkan ya. Nah, ini versi low-nya. Kita bandingkan ke versi low-nya aja ya. Untuk versi low-nya ini masih kalah terang dengan ini. Namun untuk versi apa itu? Versi high-nya ya pasti lebih terang ini karena lebih besar juga. Kemudian kita bandingkan dengan mana lagi? Ini besok aja spesial dibandingkan dengan Sunray ya. Di video berikutnya. Nah, dari hitung-hitungan saya, ini itu membutuhkan 1 ampere, yang ini 0,3 ampere. 1 ampere 0,3 ampere. Artinya ini 4 watt. Ini 0,3 kali 4 berapa? 1,2 watt. Sekitar 1 watt. LED-nya ya. LED orinya real real wattnya. Ini sekitar 1 watt. Kemudian di sini 1 ampere kali 4 berapa? 4 watt. Jadi ini 4 watt 1 watt. Jadi kita bayanginnya itu gampang aja. Kita punya LED 5 watt, ya kan? Kita punya LED listrik PLN itu loh. Listrik PLN itu 5 watt. Artinya ini 4 watt. Kalau disuruh terang-terangan, apa itu banyaknya cahaya yang didapat, besaran yang 5 watt. Udah gitu aja ngitungnya gampang. Ya ini 1 watt. Kenapa ini kelihatan lebih terang? Karena ini difokuskan, ada fokusnya seperti ini. Jadi ini bisa lebih terang karena ini fokus. Karena ini center, kita nggak bisa bandingin dengan hasil listrik. Jadi Anda beli center emergency model apapun, bahkan ke yang mahal sekalipun seperti ini, hasil cahaya yang didapat itu tidak mungkin mengalahkan hasil listrik bohlam gitu ya, bohlam LED. Kenapa? Memang wattnya kecil gitu. Jadi ini wattnya itu kecil, watt realnya itu cuma 4 watt, watt realnya cuma sekitar 1 watt, sekitaran ya. Sekitaran segitu. Terus lampu kita di rumah itu LED 13 watt. Ya udah mesti lebih terang itu. Kecuali kita bandingkan dengan yang model lain bukan LED. Kemudian luminositas. Ini hasil uji nyala tadi 70 lumen ya. 70 lumen nggak dapat dari Sunray tadi 70 lumen. Ya sekitar segitu 70 lumen. Kalau ini bandingannya kemarin sekitar 200 lumen. Sekitaran 200 lumen.
Kalau lebih dikit kurang dikit gitu. Kemudian uji nyala. Kemarin kita udah uji nyala. Ada videonya. Nah, yang pertama kita uji adalah COP high bawaan. Jadi ini COP ini dengan baterai bawaan. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 1 jam redup. Jadi pas di 1 jam itu masih nyalanya hampir stabil, walaupun tidak stabil tapi hampir stabil. Kemudian untuk setengah jam berikutnya 26 menit itu udah mulai redupnya cepet gitu. Kemudian untuk COP high baterai bekas laptop yang 2000 mAh seperti ini itu menghasilkan 2 jam redup. Artinya ini adalah 2 kali lipat dari baterai bawaan. Bisa disimpulkan bahwa baterai bawaan itu 1000 mAh dan ini adalah 2000 mAh. Ini uji tes ya. Artinya dapat 2 jam redup, 1 jam redup, 2 jam redup. Di sini 1 jam setengah mulai redup banget, ini dapat 3 jam mulai redup banget, gitu kan. Artinya ini udah dapat kesimpulan bahwa baterai bawaan 1000 mAh. Kita tinggal mengalihkan aja nantinya. Kemudian 7 watt baterai bawaan. Nah, yang atas ini ya berarti ya. Yang atas ini mulai itu 6 sampai 9 dapatnya 353, redup setelah 3 jam. Dengan baterai bawaan ini itu dapat 3 jam. Artinya kalau pakai ini dapat 6 jam. Ya lumayan ini, dapat 6 jam dengan satu baterai. Nah, kesimpulan. Oh, masih ya. Uji nyala selanjutnya adalah COP low. Low artinya ini ya, COP yang enggak terlalu itu redup di 6 jam, artinya lama banget. Itu pakai baterai bawaan ya. Sekarang kalau baterai ini aja dapat berapa? 12 jam. Jadi kalau ini pakai dipasang 2, dapatnya 24 jam. Jadi dipasang dengan seperti ini. Kita bayanginnya ya. Dipasang modelnya seperti ini, gini. Model low-nya ini teori ya, belum saya buktikan. Oh, ini belum hidup. Di model low, COP model low itu dapat 24 jam karena satu baterainya itu dapat 6 jam. Ya, sekitar situ. Kemudian kesimpulannya. Nanti saya buatkan tabel kesimpulan. Terus kemudian cara memasang baterai, lupa tadi saya ngomongnya. Jadi gini, ini adalah apa itu? Loyang ya, apa ya namanya ya? Filter di rokok itu, bungkus rokok. Kemudian kita untel-untel gini. Nah, seperti ini. Usahakan yang apa itu? Nah, yang bagian ada warnanya ini bukan kertas, itu di luar. Dan cara masangnya seperti ini. Ini cara memasang baterai. Oke, seperti ini. Atau gini aja. Nah, kan hidup. Jadi ini ganjelnya ini. Oke kan, hidup toh. Nah, kalau kita pasang model seperti ini, nah ini kita tambah ganjel lagi, jadi dapat 2. Nah, seperti ini. Cara memasang baterai laptop di Mitsuyama MS509. Kemudian ini juga masih ada satu lagi. Betul. Usahakan yang kertas itu jangan di luar. Jadi
yang nah seperti ini, karena penghubungnya itu yang loyangnya ini kan terbuat dari apa itu, logam ya. Dan kita seperti ini. Namun ini bahaya ketika apa itu pistol, jadi baterainya yang di atas di sini kan sudah rusak gitu loh, plastiknya. Nah ini masih lumayan, jadi nggak ada masalah. Nah oke, seperti ini. Nah kita buat kesimpulan seperti ini aja. Memakai baterai 4000 mAh. Memakai baterai 4000 mAh. Hitung-hitungan ya. Ini dapat 12 jam ya. Mana tadi? Nah, ini dapat kali 4 kan? 3 kali 4 ini dapat 12 jam. Ini mode high dapat 4 jam. Mode low itu dapat 6 kali 4 24 jam. Hitung-hitungannya belum uji nyala. Uji nyala lama banget. 24 jam. Kita ulangi. 12 jam, 4 jam, 24 jam. Memakai baterai 4000 mAh. Jadi saya daripada nanti bayanginnya terlalu susah. Kemudian berikutnya lama cas. Lama casnya 2 jam 15 menit untuk baterai bawaan. Ngitungnya gampang. Kalau ini intinya masuk itu setengah ampere per jamnya, setengah Ah per jamnya. Kalau ini 4000 mAh berarti butuh 8 jam cas. Dia pakai ini 8 jam cas kalau memakai langsung ke sini di micro USB sini. Oh ya, ini kok tadi belum ya. Ini casnya menggunakan micro USB, kemudian ada lampu indikator di sini. Kalau belum penuh merah, kalau udah penuh biru, kalau nggak salah biru. Tadi malam udah uji coba 2 kali dan belum mati, artinya masih aman. Kemudian berikutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari ini adalah besar, ini terlalu besar. Jadi ini besar banget. Kalau masuk di tas, yo gede gitu, besar. Jadi ini tidak didesain untuk masuk ke tas, tapi untuk didesain di bawah. Jadi ini desainnya itu untuk di bawah, seperti ini. Ya, kelemahannya itu besar. Jadi ini karena ini center emergency, memang tidak didesain untuk di bawah-bawah. Intinya itu. Tidak didesain untuk di moving. Tapi kalau di bawah pun sebenarnya nggak masalah. Ya pokoknya bentuknya ya lumayan besar gitu aja. Cuma produk enteng. Nah ini bisa dibandingkan. Ini kan dapat 2 ya. Dapat 2 gitu. Kalau dapat 2 seperti ini. Terlalu besar. Kemudian harus beli baterai yang lebih bagus. Jadi harga akhirnya tadi kita udah hitung berarti sekitar berapa? 115.000. Jadi dengan baterai seperti ini, bekas laptop aja itu nggak usah pakai baterai yang bagus. Itu harganya jadi akhirnya itu sekitar 115.000. Kemudian bahan kurang bagus ya, harga segini bahannya kurang bagus. Di sini agak terlalu tipis. Kemudian casnya lama, masih setengah ampere, belum fast charging. Kalau fast charging 2 ampere ya. Ya, kembali lagi ini harganya murah. Jadi jangan terlalu protes di situ. Kemudian untuk kelebihan. Sekarang masuk ke kelebihan. Kelebihannya murah, jadi ya murah sekali. Kurang dari 50.000 harga ini udah bisa hidup. Kemudian lumayan terang ya, sekitar 200 lebih mAh, sekitar 100 ya, kurang dari 100. Tapi lumayan gitu. Lumayan banget. Lumayan terang maksudnya. Bisa diganti baterainya. Nah, ini yang sangat revolusioner. Jadi dengan adanya bisa diganti baterai, kita nggak perlu bongkar. Jadi kemarin ini aja mau ganti baterai butuh dibongkar. Jadi bisa replaceable baterai ini sudah ide yang sangat bagus. Jempol. Idenya mantap.
Kemudian bentuknya V bisa dibawa ke sini. Kemudian bisa dibawa gini. Kemudian bisa digantung seperti ini. Ini kan kalau gantungnya model gini, ini bisa lurus seperti ini. Atau bisa digantung di tembok seperti ini. Dan seterusnya, bentuknya bagus. Kemudian enak dibawa karena ini enggak terlalu berat. Yang paling berat itu kan cuma baterainya. Kemudian ini pegangannya enak, besar gitu, segenggaman tangan kalau kita. Nah, ini iseh turah gitu. Nah, ini enak buat dibawa jadi enak. Dan ini enggak kecil, lumayan besar. Jadi enak dibawa, enggak sakit intinya gitu. Kemudian ada jauh, ada dekat. Versi jauhnya kalau menurut saya terlalu kejauhan. Jadi udah jauh aja masih nitik. Jadi ininya itu terlalu nitik banget. Tapi lumayan kalau kita nyari barang jauh gitu. Kemudian simple, ya simple banget. Simple, sederhana gitu dan bisa dipakai. Kemudian berikutnya, ini kelihatannya materinya kebanyakan. Apakah tahan air? Enggak. Apakah ini tahan air? Tidak. Jelas ini tidak, ini elektronik biasa. Nah, ini kalau kecelup langsung mati ini karena bolongannya terlalu banyak, lubang-lubangnya terlalu banyak, dan di sini juga goyang-goyang bisa lihat. Oh enggak, lumayan ini. Jadi tapi ininya enggak ada karetnya sama sekali. Jadi memang tidak didesain untuk outdoor. Ini emergency rumah gitu. Kemudian ketahanan jatuh saya kira tidak tahan jatuh. Oke, kira-kira seperti itu untuk review dan uji nyala dari Mitsuyama MS509. Apakah worth itu untuk dibeli? Insya Allah worth itu. Lumayan lah. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.